bisa salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas surah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita seberatan. Paling utama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam yang ke-berapa ini, malam yang ke-19 ini, kita bisa hadir kembali di masjid ini untuk melaksanakan salat Isya, salat tarawih dan witir bersama berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kira-kira siapa yang tahu surah apa yang dibaca Imam Malik? Surah Al-Kahfi. Tapi kalau dapat dia lupa Allah. Surah Al-Kahfi itu sunat dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Jadi banyak waktunya. Mulai hari maghrib, malam Jumat sampai sebelum maghrib hari Jumat. Panjang waktunya. Dan boleh aja dibacanya itu ada habis. Misalnya malam Jumat dibaca 2 lembar. Besok subuh 2 lembar misalnya. Nah sisanya habis salat zuhur atau habis salat asar, apa-apa. Yang penting habis malam sampai dengan sore Jumat. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa yang kita lakukan ini menjadikan kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sasarannya. Namun demikian bukan hanya puasa yang menjadikan kita orang bertakwa. Jauh sebelum itu, di ayat 2 dan 3 Al-Baqarah disebutkan orang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan salat. Allah berfirman, "Jalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu orang beriman kepada yang gaib. Karena kalau dilihat ini orang beriman kepada gaib ini kayak apa? Dalam hati soalnya beriman kepada yang gaib. Kemudian wa itu salah. Nah baru kemudian imannya itu bisa dilihat setelah dia menegakkan salat, mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ada seberapa aja, sebagian aja. Zakat pun hanya 2,5% aja. Itu pun kalau sudah setahun terkumpul gitu. 2,5%. Kalau 100 juta berapa juta itu zakatnya? 100 juta, 2,5 juta aja. Ya Allah. Kenapa tidak usah aja? Karena banyak yang sisa, ge. Orang bagi 1 juta, kemudian berzakat 2,5 juta. Itu sisanya berapa, ge? 97,5 juta, banyak yang sisa lagi. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat adalah ciri orang yang bertakwa juga, bukan hanya puasa. Maka bulan puasa ini kita melatih agar kiranya salat kita lebih baik daripada sebelumnya, yaitu kita mengupayakan agar bisa rutin salat berjamaah. Karena tidak ada amalan yang baru di bulan Ramadan ini kecuali hanya iktikaf aja. Puasa itu bukan amalan baru. Di luar bulan puasa ada puasa sunat kan. Salat bukan amalan baru. Di luar bulan puasa pun kita salat. Salat tarawih kan bukan amalan baru juga. Di luar bulan puasa itu namanya salat apa? Salat malam. Cuma waktu bulan Ramadan dimajukan jamnya sampai salat Isya. Jadi kada ada yang baru kecuali iktikaf aja. Nah, kita melatih diri di bulan puasa ini untuk melakukan salat berjamaah. Karena kalau kita salat berjamaah ini lebih banyak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang yang tinggal di masjid untuk salat dan zikir kecuali Allah menyambutnya dengan berseri-seri. Hadis dari Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Jadi kalau kita datang ke masjid, maka Allah akan menyambut kita.
dengan berseri-seri. Artinya Allah itu senang kepada kita, ya. Allah reda kepada kita, Allah sayang kepada kita sehingga disambut dengan berseri-seri. Kalau kita misalnya datang ke istana, kita menyambut di depan itu kada presiden, kada itu penjaga tamu aja. Paling berikan kita salaman kan. Dan waktu salaman itu di foto biasanya, tukang foto biasanya. Pas salaman dengan presiden itu selesai kulit itu sudah ada yang menjual di depan foto kita. Nah itu senang kita. Nah seharusnya kita ke masjid ini, masjid mana saja, di musala mana saja, senangnya kita, karena Allah akan menyambut kita dengan senang hati. Jadi Allah sendiri akan menyambut kita kalau kita salat berjamaah. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mendengar Rasulullah bersabda, 7 orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, yaitu seorang laki-laki yang hatinya itu terikat dengan masjid. Artinya terikat dengan masjid ini selalu ingin salat berjamaah. Nanti di hari kiamat itu ada naungan. Nah, kalau di dunia ini ada naungan. Bahkan ini kalau jangan panasan kan minimal pakai kipas angin. Tadi disampaikan oleh panitia takmir, minimal pakai kipas angin. Bahkan akan diberikan AC kan. Nah itu, jadi di rumah sekarang itu yang minimal kipas angin, kalau tidak ya AC. Tapi kalau di hari kiamat di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mendapat naungan itu salah satunya adalah orang yang selalu rajin pergi ke masjid. Dan ini kada terasa sudah malam ke-19 tadi ya. Malam ke-19 sama dengan umur kita juga, ya lah. Kada terasa juga itu nah, tahu-tahu sudah 40 masih terasa anum lagi. Tapi kalau 50 sudah merasa tua, sudah 60. Nah, akhirnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang bisa kita bawa kalau kubur kecuali amal kita sendiri. Kalau kita sudah meninggal, orang itu paling innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua aku dapat ya sekalinya meninggal sendirinya. Nah, kayak itu udah kan? Dimana menyarankan ya jihad, maka jihad sudah. Sang bersedih paling anak kita, istri, suami, itu pun bersedihnya kada harus tua. Akan melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari. Lagi itu kita tinggal di kuburan itu. Jadi kita juga yang ianya akan beramal. Kita juga yang ianya beramal masih ada umur ini. Salah satu amal yang penting dilakukan adalah salat. Dan yang terbaik adalah salat berjamaah. Karena salat inilah yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Rasul bersabda, "Inna awwala man hasabun nasi bi yaumil qiyamah min a'malihimus salat." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab bagi manusia untuknya di hari kiamat adalah salatnya, di riwayat Abu Daud. Jadi yang pertama kali dihisab itu salatnya. Kalau baik salatnya, insya Allah baik yang lainnya. Terakhir, kita sampai jam 9 ya Allah lah. Lain jam 9 drama, lain jam 9 harus berikan. Jadi kita sisain waktunya akan sebelum jam 9 nanti ya. Nah, kalau dia sudah rajin berjamaah, ada lagi yang mesti dia gawe kalau dia hendak bebas daripada siksa di neraka. Karena tujuan hidup kita ini kan sampai berdoa tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungilah aku dari bersiksa api neraka. Itu kan tujuan hidup kita, surga dan terlindung daripada siksa api neraka. Dan itu bisa kita gawe amalnya di dunia. Kalau di akhirat apa kita? Tinggal menerima hasil aja lagi. Nah, kalau yang sudah rajin berjamaah, maka ada satu hadis ulun sampaikan lagi ya. Hadisnya ini berbunyi seperti ini, kalau pian bisa mengerjakan alhamdulillah. Cuma memang banyak tantangannya Pak. Jadi kalau sudah pian bisa mengerjakan ini, insya Allah pian akan merasa rugi kalau ketinggalan salat jamaah. Hadisnya begini berbunyi, siapa yang 40 hari salat berjamaah, 40 hari Pak. Ini sekarang sisa 10-an ya, 11 ya. 11 nanti ditambah sebulan lagi, nah 40 hari. Barang siapa 40 hari salat jamaah,
dan menerapkan takbiratul ihram pertama bersama imam. Jadi kada masuk. Jadi kalau imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Artinya tepat waktu 40 hari tepat waktu. Di mana saja yang penting berjamaah. Belum ulangi hadisnya. Siapa yang 40 hari salat berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram pertama bersama imam, jadi kada masuk, maka akan dicatat baginya 2 kebebasan. Kebebasan daripada siksa neraka dan kebebasan daripada kemunafikan. Nah, jadi kalau anak bebas dari siksa neraka, usahakan kita selagi yang berjamaah ini, nah syaratnya itu 40 hari tidak masbuk, selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Insyaallah berdasarkan hadis Tirmidzi ini kita bebas dari siksa neraka. Karena masuk surga itu ada yang masuk neraka dulu, Pak. Ada mesti langsung masuk surga. Ada orang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab. Ada yang masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga. Masuk neraka ini macam-macam juga. Ada yang tawas, ada yang setumat, ada yang sedang, dia nggak punya mana yang setumat kayak ada apa lah, dia setumat nah. Kalau ada apa yang berusaha kita di dunia ini kan, ada dapat seperti satu neraka. Salah satunya adalah syarat berjamaah 40 hari, 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau imam Allahu Akbar kita ada di belakang Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu kan dia protes, jadi ibu-ibu tuh lebih baik salat di rumahnya. Jadi jangan beda-beda ya, bukan Jepang ya Pak. Jadi ibu-ibu lebih baik salat di rumahnya. Kenapa kami ke masjid tidak? Karena kalau diantar ke masjid malam ini dikhawatirkan kada tagawis sembahyang di rumah itu aja kan, lawan kada dengar ceramah. Nah kalau yang baiknya baik di rumah. Cuma kalau ada ceramahan, kebetulan juga bulan puasa, tarawih bersama-sama itu lebih mudah daripada sendiri di rumah. Di rumah ini kalau terabas ketakutin kan. Nah demikian dari Allah, sisa 10 menitnya kita sempat lagi ini 3 rakaatnya sudah selesai dah ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.